Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak pemirsa Opini, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe sekarang juga YouTube channel TVRI Bengkulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, biar bisa nonton Opini bersama dengan Om Luci Yayang yang kali ini bisa nonton kapan aja dan juga di mana aja melalui YouTube channel TVRI Bengkulu dan juga tentunya program-program lain yang ada di TVRI Bengkulu. Nah, kita lanjut kembali nih tentang berbicara merchandise ini sendiri. Berarti sebenarnya Om Luci ini berangkat dari sebelumnya menjadi seorang anak band, terus bingung tentang mau bikin kaos band sendiri gitu. Cara ngidupin band lah. Cara ngidupin band. Jadi poinnya di situ, bukan hanya dari sekedar dapat job manggung-manggung, jadi bisa hidupnya dari sisi merchandise. Iya, makanya pada akhirnya ternyata di band ini bisnisnya bukan hanya musik gitu loh, tapi ada merchandising namanya. Hampir sebagian besar band-band yang ada di Indonesia bahkan di dunia itu juga hidupnya dari merchandise gitu loh. Bayangin aja, satu kaos itu bisa menghasilkan hampir sekitar 50 sampai 100 ribu untuk satu band. Itu keuntungannya, itu main di band luar karena hitungannya dolar. Di Indonesia hampir sama seperti itu karena di merchandising itu untuk band mereka udah punya dua sistem. Bukan dua sistem sih, tapi ada dua keuntungan lah bisa dibilang kayak gitu. Ada sistem royalti dan sistem bagi hasil. Dan ternyata royalti dan bagi hasil ini kita dapat dua-duanya loh di band. Gitu Jadi loh. emang sangat luar biasa loh. Iya, makanya ini yang bakal gua adaptasi sebenarnya di bisnis lokal merchandise untuk ke klien-klien band gitu loh. Lu produksi dengan kita ngasih ada dua keuntungan nih buat kalian. Pertama royalti, yang satu fee. Royalti kan ya karena ini bernyangkut dengan karya ya kan. Ya kita harus tetap wajib dengan royalti. Bagaimana dengan fee? Ya fee itu adalah bagi untung kita dari hasil semua penjualan. Makanya ini sangat fair lah. Gue bilang bisnis dengan sangat fair, dengan sama-sama bisa ngebangun gitu dari sisi bandnya dan juga dari sisi kita sebagai lokal merchandise-nya. Makanya sekarang mungkin kita masih berjalan di lini band dan lain sebagainya gitu kan. Dari lini band dan perkaosan. Kita pengen ngedukasi sistemnya seperti ini dan kualitasnya seperti ini. Itu dulu makanya. Jadi orang-orang yang di Bengkulu ini, terutama anak muda, mereka mendapatkan pengetahuan yang bagus gitu ya tentang bahwa merchandise kita yang ada di Bengkulu ini dengan kualitas yang bagus juga dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan cuma berpikirannya untuk harganya kemahalan. Iya, maunya yang bagus. Benar. Karena gini, ngeliat fenomenanya sekarang anak-anak muda sekarang, baju udah pada baju band nih bang. Benar. Mau ada seringai, mau ada Burger Kill kayak, mau ada Coil dan sebagainya, dan notabene band-band luar semua. Band-band nasional gitu kan, band-band gede. Bengkulu kenapa nggak bisa? Benar, betul. Iya kan? Karena kalau kita lihat, benar yang Om Luci bilang tadi, yang dilihat itu adalah lebih ke bajunya juga desain gitu. Artinya gini bang, kita juga bisa menilai band ini punya value atau tidak gitu loh. Dan kalau mereka punya value, otomatis orang bakal mencari merchandise-nya. Nah di situ kita juga ngedukasi bahwa kita ngeband juga harus punya value, di mana value itu juga bisa mengikat kepada teman-teman yang emang suka sama bandnya. Kayak gitu. Jadi gitu. Jadi sama saja seperti kita mendukung nih musik yang ada di Bengkulu, band-band yang ada di Bengkulu. Kenapa kita harus beli baju-baju band? Bukan tidak boleh, tapi band di Bengkulu ini sudah ada, sudah banyak dan juga merchandise-nya juga bagus-bagus, desain keren-keren. Kenapa nggak kita beli gitu? Iya, apalagi ya untuk bersaing secara kualitas Bengkulu sudah sangat bagus lah. Benar. Apalagi band-bandnya ya kan, band-band Bengkulu juga ternyata setelah gue data dan gue riset juga banyak juga yang sudah main keluar gitu kan. Kayak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan nih untuk teman-teman yang lainnya juga bisa untuk membuat satu merchandise ya. Iya, apapun itu. Entah itu komunitas juga. Apalagi bahkan komunitas di sisi event organizer juga kita bisa jadi salah satu peluang di situ. Makanya gue pernah ngobrol sama teman-teman beberapa IO. Lu bikin event nih, bikin konser, lu pernah mikir masalah merchandising nggak? Benar. Pernah, ternyata mereka pernah. Cuman mereka tidak tahu mengeksekusinya seperti apa. Dan juga mereka kekurangan SDM-nya lah untuk bisa memikirkan merchandising. Karena ya
untuk dari sisi bisnisnya event organizer, mereka butuh pemasukan lain dari sisi tiketing dan sebagainya, Oke, betul, ya kan? betul. Ternyata mereka butuh pemasukan lain untuk operasional mereka. Ya kita hadir di sini. Oke, benar. Jadi akhirnya kolaborasi. Ya, contohnya Iya. event-event nasional kan yang orang incar selain nonton konsernya, Dan datang iya, pasti merchandise. merchandise-nya Oke. gitu loh. Dan ya ternyata menjadi bagian marketing juga Betul, kan. betul, betul. Nah, jadi punya value lah. Benar. Jadi teman-teman bikin event, konser dengan adanya merchandise, konser itu udah jadi value buat teman-teman yang datang dan beli gitu loh. Oke, dan jadi pride tersendiri untuk Iya, si benar. event organizer-nya begitu. Ketemu orang di jalan, di mall, Iya. ngeliat pakai baju event. Wah, ini kemarin yang kami adain nih Iya. gitu, yang kita buat ini eventnya. Makanya local merchandise itu punya tagline-nya buy, wear, and pride. Buy, wear, and pride. Wah, keren nih. Gitu. Oke, nah untuk buy, wear, and pride. Nah, kenapa alasannya mengangkat 3 kata ini? Iya. Simple sih. Mhm. Lu beli, Mhm. lu pakai, lu bangga, Oke. ya kan? Dengan lu beli, lu bisa nge-support. Mhm. Dan lu pakai, berarti lu suka, ya kan? Oke. Dan lu bisa bangga memakai produk ini. Gitu loh. Makanya buy, wear, and pride itu emang kita jadikan tagline garis keras lah buat local merchandise. Oke. Karena memang bukan hanya kita pengen ngejual kualitas dengan bagus, tapi kita pengen ngebangun value-nya bersama-sama. Dari sisi klien, dari sisi kita, dari sisi teman-teman, movement dan sebagainya, kita pengen naikin itu semua. Oh, oke, jadi Gitu. ya perkembangan di Bengkulu sendiri juga dari industri musiknya naik, terus juga iya. industri clothingnya naik, dari industri merchandise-nya juga sendiri naik, sehingga nanti ya jadi seperti ya Bandung yang kita kenal sekarang, Iya, gitu. Semuanya iya. ada di situ. Kenapa nggak Bengkulu kita buat gitu? Kenapa enggak gitu kan? Karena Bengkulu ternyata dari sisi ilmunya ternyata sudah banyak Oke. gitu. Udah banyak yang tahu gitu loh. Cuman untuk mengeksekusinya dengan cara yang tepatnya yang mungkin belum terpikirkan seperti itu. Makanya local merchandise itu balik lagi kita pengen ngedukasi dulu. Terus kita pengen ngebangun engagementnya seperti apa dan secara bisnisnya besar nanti seperti apa udah kita siapin. Gimana caranya nih local merchandise bisa ngebangun balik lagi karena kita lokal kita pengen ngebangun Bengkulu dari sisi bisnis merchandising. Oke, nah kalau selama ini berjalan nih, yang memang benar-benar menjadi kendala utama nih dari Iya. teman-teman yang ada di local merch ini. Untuk sekarang kendalanya adalah stok barang. Oke. Stok barang. Jadi memang yang kemarin yang udah kerja sama kita ternyata stoknya nggak banyak Oke. dan mereka pengen punya artikel baru, mereka belum punya momentum gitu kan. Nah, jadi kita juga kasih tahu nih. Akhirnya dari sisi local merchandise kita juga kasih tahu ke teman-teman, kita sharing. Lu pengen punya artikel baru, lu punya momentum baru gitu kan. Momentumnya apa? Dari karya lu. Benar. Kalau dari sisi band ya. Betul. Misalnya lu pengen ngerilis single baru, ya udah lu bikin isunya. Oke. Isunya naik, lagunya naik, lu mainin merchandise. Benar, Merchandising buat apa lagi nih? Merchandising buat penjualan dan sebagainya, promosi dan lain sebagainya. Untungannya buat apa? Mungkin lu bisa produksi video klip, Oke. mungkin lu bisa produksi buat mixing mastering. Nah, di situ kita ngebangun. Jadi keterbatasannya sekarang adalah stok ya kali ya. Oke. Stok yang nggak banyak. Oke, dari teman-teman band ini tadi, Iya, mereka produksinya mungkin terbatas. Terbatas karena balik lagi untuk sekarang local merchandise masih sebagai marketplace gitu kan. Tapi kita tidak menutup hal bisnis yang baru seperti produksi dan sebagainya. Kita tetap menawarkan kok ke teman-teman perusahaan, event organizer, komunitas, organisasi dan sebagainya untuk bisa produksi di kita. Dan kita punya standar. Intinya kita punya standar kualitas dulu nih yang bisa kita kenalkan ke teman-teman gitu. Oh, oke, nah jadi seperti itu nih pemirsa. Nah, kalau untuk dari segi kendala bisa dibilang untuk antusias Iya. teman-teman yang ada di Bengkulu ini gimana nih? Mulai dari daya belinya. Iya. Kalau untuk daya beli sudah pukul rata kali ya. Mereka ngelihat kualitas bagus, desain bagus, mereka beli. Oke. Masalah dia suka atau tidak dengan bandnya ataupun dengan brand yang dia beli itu urusan nanti. Karena dia bakal mencari tahu nih sebenarnya gue beli baju apa nih, gue beli baju band ini nih, gue bakal cari tahu band ini apa nih. Oh ternyata gue cocok nih, dan gue bakal nungguin lagi nih next Oke. desainnya. Berarti ada juga gitu yang beli, Ada. dia ngelihatnya desainnya desain dulu nih. doang, benar. Oke, setelah itu baru cari tahu nih, ini Iya. baju band apa ini? Iya, benar Oke. benar. Karena gini, karena gue juga gue dulu kuliah
manajemen juga, cuman nggak selesai. Tapi ilmunya gue pakai Karena akhirnya. ngeband. Karena ngeband. Nggak karena ngeband sih, karena emang males aja gitu kan. Bukan alasan yang tepat kalau ngeband, tapi bener karena males sih sebenarnya. Jadi akhirnya ilmu itu kepake. Ternyata kita bermain di bisnis itu ada sistem namanya psikologi manajemen gitu kan. Ternyata di marketing psikologi itu bisa mempengaruhi dari segi penjualan. Contohnya tadi kayak itu tadi, mereka beli, dia suka baju warna hitam nih. Dia cuma beli karena suka gambar, dia suka gambar desain, tapi dia nggak tahu desain apa, ini tulisannya apa artinya, dia nggak tahu. Apalagi band-band metal gitu kan, band-band dengan akar-akar, mereka nggak bakal ngerti. Tapi setelah dia beli, dia cari tahu. Dan mungkin dia suka dan sebagainya. Ada juga yang suka beli, oke, gue cuma sekedar suka beli baju kaos warna hitam, udah beres. Makanya dari sisi psikologi marketingnya juga kita juga mainin nih. Kita mainin psikologi orang itu apa nih? Bener. Yang mereka mau yang orang-orang banyak suka desain ya kita mainkan di desain. Ya. Karena kita bisa ngebaca lah dari sistem konsumen itu, konsumen tuh dia ngeliriknya seperti apa, kita udah tahu lah ngebaca seperti apa. Makanya seserius itu ternyata local merchandise. Tapi bukan hanya bikin baju, cetak logo, Enggak, salah enggak band ini gitu. logonya seperti ini, cetak, udah pajang jual. Iya, kita nggak seperti itu. Jadi memang mungkin teman-teman yang baru ngehnya baru batas seperti itu. Cuman kita udah punya plan-plan lain lah yang insya Allah terwujud dan memang bisnis ini bisa berjalan dengan lancar dan memang kita ngebuka bisnisnya dengan sangat terbuka gitu loh. Dan memang pada akhirnya kita pengen teman-teman ngeh dulu bahwa local merchandise ini hadir bukan cuman batas jual beli, Benar. tapi kita ada sharing, kita punya edukasi bareng-bareng, kita naikin value bareng-bareng di situ. Karena terus terang Bang, untuk sisi bersaingan sekarang adalah ya sorry to say, sikut menyikut sangat-sangat terbuka sekarang. Dunia bisnis namanya. Dunia bisnis ya, kan namanya bisnis. Cuman kenapa tidak kalau kita bisa masuk ke sistem yang lain? Oke, wah semakin menarik obrolan kita nih pemirsa Opini, dan pastinya untuk Anda yang penasaran seperti apa lanjutan obrolan kita hari ini, jangan kemana-mana, kita break dulu, kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini.